kembali bersama saya, Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau di Siska Sukmawati YouTube channel. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dan kita ditemani seorang pejabat di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, yaitu Bapak Teguh Imanto, BCIP SIP, seorang pejabat yang menjabat sebagai Kabid Pembinaan, Bimbingan Teknologi dan Informasi, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau. Selamat pagi Bapak Teguh. Selamat pagi. Salam sehat, sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah. Oke, hari ini kami undang khusus dan terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak untuk ngobrol sama Ibu Penyu. Hari ini kita mengundang Pak Teguh khusus dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan yang baru kita rayakan atau kita sambut pada tanggal 27 April 2021 ini. Senang sekali lah ya Pak, sebagai seorang insan pemasyarakatan menyambut Hari Bakti Pemasyarakatan. Tentunya meskipun di dalam kondisi pandemi tetap semangat ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol sama Pak Teguh, izin ya sahabat cerdas, saya dan Pak Teguh akan buka masker ya, mohon maaf. Jadi bukan tidak mematuhi protokol kesehatan untuk mempermudah kami berkomunikasi. Boleh dibuka Pak, terima kasih. Mudah-mudahan tetap terjaga jarak kita ya Pak. Ya, kita lanjut ngobrol tentang pemasyarakatan yang di Hari Bakti ke-57 tahun ini itu diangkat tema akselerasi adaptasi pemasyarakatan pasti maju. Semangatnya pasti maju gitu ya. Kira-kira apa sih Pak misi di balik tema ini? Begini Bu Siska, apa menjadi diangkat tema secara nasional di Hari Bakti Pemasyarakatan ke-57 ini merupakan suatu bentuk daripada percepatan bagaimana pemasyarakatan bisa menyesuaikan diri, bagaimana cepat dalam mengambil langkah-langkah untuk ke depan lebih baik lagi. Apa yang sudah dilakukan oleh pemasyarakatan selama ini, apa yang dimulai di tanggal 27 April 1964 sampai kini selalu terus maju, bergerak terus seiring dengan perkembangan zaman. Ya, seiring dengan perkembangan zaman. Nah, saya boleh ini ya Pak, alhamdulillah penyuluh hukum itu di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau bisa bersinergi dengan divisi pemasyarakatan. Ya, nah, begitu. Alhamdulillah, dan saya merasakan punya kesempatan untuk masuk ke lapas rutan nih. Setiap saya melakukan perjalanan dinas ke kabupaten kota yang ada lembaga pemasyarakatannya, saya selalu mendapat kesempatan untuk bergabung bersama warga binaan. Nah, bicara tentang warga binaan dan pemasyarakatan, masih banyak masyarakat yang menurut saya pemandangannya masih salah Pak, tentang pemidanaan atau tentang hukuman yang diberikan di lembaga pemasyarakatan. Jadi masih menyangka, masih mengira bahwa oh di dalam dihukum, di dalam dipukulin, di dalam mengalami hal-hal yang masih dalam tanda kutip. Boleh share nggak Pak ke kita? Kalau bicara mengenai pemasyarakatan tidak lepas daripada kita bicara sebelum pemasyarakatan. Pendekatan sebelum pemasyarakatan, sebelum tahun 64, itu pendekatannya pendekatan penjeraan. Dalam artian boleh dikatakan supaya jerah. Supaya jerah. Supaya jerah. Dan juga balas dendam, retributif. Balas dendam, oke. Kalau di pemasyarakatan sudah hilang itu semua. Lebih ke depannya itu edukatif, pendidikan. Terusnya reintegrasi. Iya, penyatuan hubungan dari warga binaan sendiri ke masyarakat. Jadi reintegrasi sosial. Dalam arti kata berarti mereka dipersiapkan untuk bisa keluar kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan eksistensi dirinya itu akan lebih baik lagi. Pak, sebenarnya ini memang menjadi hal yang harus dilakukan. Dengan sistem apa ini dilakukan dan kenapa itu dilakukan Pak? Pemasyarakatan itu melakukan suatu pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatannya. Pendekatannya ada pendekatan yang dikatakan kepribadian.
kepribadian. dan ada pendekatan kemandirian. Mhm. Jadi kalau Mbak Siska lihat gedungnya dulu secara fisik, memang kita sudah berubah, bukannya yang menyeramkan lagi pemasyarakatan itu sendiri. Kenapa? Seorang berhadapan dengan hukum setelah diputus oleh hakim, ditempatkan di lembaga pemasyarakatan, disitulah kita harus lakukan pembinaan. Malah dengan beberapa aturan yang baru di sisi peradilan pidana anak, sudah hadir kita bukan hanya pasca atau selesainya sidang pengadilan, malah pra adjudikasi kita sudah mulai hadir. Pra adjudikasi saja sudah hadir. Dengan kehadiran PK atau pembimbing kemasyarakatan dari Bapas. Kembali lagi ke rutan. Rutan itu orang banyak yang mengatakan bahwa rutan sama lapas perbedaannya. Nah, ini dia nih. Memang banyak yang nanya, Pak. Kalau rutan itu sendiri ada rumah tahanan negara. Seperti tercantum di KUHP mulai dari pasal 19, kalau orang ditahan sudah masuk ke rumah tahanan negara. Jadi institusi atau unit pelaksana teknis di bawah pemasyarakatan merupakan rumah tahanan negara, itu tempat melakukan suatu perawatan kepada tahanan untuk mempersiapkan sidang pengadilan. Kalau lembaga pemasyarakatan itu tempat pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan untuk mempersiapkan kembali bebas. Oh begitu. Ya. Jadi kalau pemasyarakatan tuh yang sudah dapat hukuman, yang sudah inkrah, oke. Ya. Kalau yang rutan itu yang sedang dalam proses peradilan. Nah, mudah-mudahan sahabat cerdas makin cerdas nih, tahu membedakan apa itu tugas lembaga pemasyarakatan, apa tugas rutan begitu ya. Nah, tapi kan lembaga pemasyarakatan namanya banyak nih Pak, bukan hanya lapas dan rutan. Boleh share juga Pak ke sahabat cerdas apa saja UPT divisi pemasyarakatan yang ada di setiap provinsi. Kita bicara mengenai organisasi Kementerian Hukum dan HAM secara luas lebih dulu. Oke. Bu Siska. Kementerian Hukum dan HAM atau menterinya membantu Presiden sebagai mandataris. Presiden dia membawahi 11 unit eselon 1. Antaranya unit eselon 1 itu ada pemasyarakatan. Selain itu juga ada imigrasi, ada administrasi hukum umum, ada sekretariat jenderal, ada BPAN dan lainnya. Di bawah daripada pemasyarakatan itu sendiri atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan itu ada unit-unit pelaksana teknis. Selain daripada divisi pemasyarakatan, kepala divisinya di kantor wilayah juga ada unit-unit pelaksana teknis seluruh Indonesia. Jadi pelaksana teknis itu yang saya sebutkan tadi. Ada rumah tahanan negara, ada lembaga pemasyarakatan, ada balai pemasyarakatan, ada juga rumah penyimpanan benda sitaan negara. 4. Iya. Di Kepri berapa totalnya Pak UPT pemasyarakatan yang Bapak awasi? Alhamdulillah 11. 11 ya. Ya. Dengan 7 kabupaten kota yang kita punya, kita sudah punya 11. 11. Kayaknya akan nambah lagi nggak nih Pak? Seperti masih ada yang belum ada di sini. Seperti lapas terbuka di sini belum. Kita baru ada satu lembaga pemasyarakatan Tanjung Pinang kelas 2 Tanjung Pinang. Lembaga pemasyarakatan Tanjung kelas 2 Tanjung Pinang itu umum. Terusnya ada lembaga pemasyarakatan narkotika Tanjung Pinang. Tanjung Pinang itu khusus juga. Sudah ada lembaga pemasyarakatan perempuan. Itu juga kekhususan perempuan. Juga ada lembaga pembinaan khusus anak. Itu untuk anak-anak. Dan yang lainnya rutan dan lapas. Di Dabo aja sudah lapas 3. Banyak ternyata lembaga pemasyarakatan, dan tadi sudah dijelaskan Pak Teguh bahwa kita punya lembaga pemasyarakatan khusus perempuan yang memang isinya perempuan semua, karena nggak bisa dicampur ya Pak, selayaknya memang tidak boleh dicampur begitu. Kemudian ada lembaga pembinaan khusus anak, jadi memang di dalam sistem peradilan pidana anak harapannya anak tidak masuk ke lembaga pemasyarakatan ya Pak. Tapi dalam kondisi tertentu akhirnya juga anak ada yang diputuskan untuk masuk ke dalam lembaga pembinaan khusus anak, dan kita menyebutnya itu Andikpras, anak didik pemasyarakatan teknisnya LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pemasyarakatan itu sudah 10 tahun lebih itu kita menggunakan teknologi informasi. Hari ini kita tahu jumlah narapidana seluruh Indonesia, baik itu anak, baik itu dewasa, baik itu narkotika, baik itu asing.
Berarti speak by data nih, Iya, datanya cepat sudah itu. ada ya. Begitu juga sekarang ini lagi mau ada usulan remisi. Kita sedang sibuknya verifikasi. Kita verifikasi dulu kantor wilayah untuk 11 atau untuk 9 unit pelaksana teknis yang di luar daripada Bapas dengan Ruasan, UPT pasnya itu rutan dengan lapas itu kita lagi verifikasi. Dengan sudah verifikasi kita lihat lagi, langsung kita kirim datanya ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Nggak pakai lama, nggak pakai dikumpulin hari itu masuk kita hari itu juga kita langsung. Begitu juga data-data pembinaan di sini. Ibu Siska kalau lihat pembinaan kepribadian yang berdekatan dengan agama berjalan sekalipun ini dalam kondisi pandemi COVID. Banyak yang ada yang virtual juga, ada yang langsung oleh warga binaan atau pegawai juga sinergitas. Jadinya kita tidak lepas daripada melakukan pembinaan para warga binaan, juga mempersiapkan untuk juga membina warga binaan itu sendiri. Begitu juga tidak lepas daripada stakeholder yang ada di luar. Jadi sinergitas kolaboratif itu harus dilakukan oleh pemasyarakatan. Tidak ada suatu sistem pembinaan atau sistem pemasyarakatan tidak berkolaborasi dengan stakeholder yang ada. Ya. Ini Bapak udah duluan ngomong tentang COVID nih. Nah, saya sebagai penyuluh hukum, Pak, selama pandemi 2020 kemarin, mulai Maret, kebetulan penyuluh belum turun di Januari Februari, biasanya turun di Maret, tiba-tiba jebret. Maret kita nggak boleh beraktivitas dan bisa dikatakan saya rindu 1 tahun, Pak, nggak bisa masuk ke rutan lapas karena ada aturan nggak boleh masuk, bahkan keluarga pun tidak boleh masuk. Berarti kita yang berada di Kementerian Hukum dan HAM, terutama penyuluh, harus juga memberikan contoh begitu. Tapi alhamdulillah setelah tatanan kehidupan baru, tapi ini belum lama juga Pak, baru bulan lalu kalau saya tidak salah, saya masuk ke rutan ke Lapas Batam, kemudian ke LPP, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, kemudian saya masuk ke rutan Tanjung Pinang. Nah, tapi itu dengan protokol yang sangat tinggi ya, maksudnya biasanya karutan Kalapas tuh ngumpulin warga binaan untuk ketemu dengan penyuluh tuh bisa sampai 5-100 orang gitu. Nah sekarang cuma terbatas Pak, cuma boleh 20 orang. Tapi dalam hal pembinaan saya melihat seperti yang Bapak sampaikan, tidak putus pembinaan yang dilakukan. Bahkan yang bikin saya sangat surprise ketika masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Batam, itu para warga binaan sedang melakukan pembelajaran terkait tumbuh-tumbuhan Pak. Bagaimana menanam yang lagi hot sekarang itu, bunga-bunga itu sedang dibina membuat itu. Kemudian saya bilang berjalan ya, tetap Bu. Terus ada kantin sekarang di sana yang mereka jualan juga. Kemudian waktu saya memberikan penyuluhan, setelah penyuluhan terkait motivasi menjalankan di masa pandemi buat mereka begitu, mereka menawarkan saya alas kaki, serbet segala macam yang harganya juga murah dan bahkan masker menjadi sesuatu yang diproduksi. Nah ini ada imbas buat negara nggak ya Pak, selain tentunya imbas besar menurut saya buat warga binaan, begitu persiapan buat mereka jadi modal buat mereka ketika mereka keluar. Nah kalau untuk negara imbasnya apa sih Pak? Kita Mbak Siska bicara mengenai bagaimana negara hadir, apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi dimanapun sisi-sisi kehidupan, apalagi dilakukan oleh negara, di pemasyarakatan juga negara hadir. Saya sebutkan negara hadir di sini itu di mana negara sudah mempersiapkan dalam 2 tahun ini, tahun 2020 maupun 2021 itu pelatihan berskala atau bersertifikat untuk warga binaan pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan bisa memberikan pendidikan bersertifikasi untuk warga binaan yang tentunya ini menjadi modal besar ya untuk warga binaan. Tahun 2020 aja kita mulai dengan 3 UPT yang ada, unit pelaksana teknisnya. Untuk wilayah Kepulauan Riau ya Pak? Kepulauan Riau itu Lapas Batam, Lapas Perempuan, dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika. 3 lapas. 3 lapas itu sampai 1.200 orang. 1.200 orang. Sertifikatnya bukan sertifikat yang tidak berstandar nasional. Bukan disertifikasi oleh Kalapas. Bukan. Ini oleh lembaga pendidikan, memang yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan khusus. Kalau di lapas narkotika itu malah bekerja sama dengan PUPR. Jadi dalam hal ini dia mempunyai keterampilan untuk pemasangan baja ringan. Wah, sampai ke sana ya Pak? Pemasangan batu
Batu dalam artian tembok, terusnya keramik, terusnya besi, terusnya dan lain-lain. Begitu juga di LPP, ada yang salon, ada yang pembuatan itu budidaya yang tadi Ibu sebutkan, Bu. Oh, bunga itu ya, tumbuh-tumbuhan Iya, itu. itu kan juga berilmu. Iya. Begitu dia lapas Batam, lapas Batam ada pembuatan roti dan lain-lain sebagainya. Itu 1.200 untuk di 2020. Di 2021 ini agak turun memang sedikit. Itu sekitar 800-an orang. Itu harus bersertifikat dan memang bukan lulus-lulusan. Jadi berstandar. Jadi ada yang nggak lulus nih ceritanya? Iya, ada yang nggak lulus juga. Ada yang nggak lulus juga. Saya lihat laporannya ada yang nggak lulus juga. Dimaksudkan negara hadir di sini. Jadinya kadang mereka bebas, Bu Siska. Itu bingung dengan bagaimana mencari pekerjaan. Mereka padahal terampil tapi tidak punya dibekali sertifikat, tidak bekali ijazah. Sekarang dengan keterampilan itu mereka sudah bisa punya kepercayaan diri untuk bisa melamar pekerjaan dengan dilampiri selain ijazah dia juga ada juga sertifikat yang didukung oleh itu, dan itu dikeluarkan memang oleh pendidikan yang memang jelas resmi itu dan itu bisa dipakai gitu ya. Digunakan. Saya jadi teringat nih Pak, dalam rangka Hari Pemasyarakatan tahun ini kita sempat juga bikin seminar kemarin ya, tentang peran kelompok peduli masyarakat. Itu dimana kelompok-kelompok ini memberikan banyak kesempatan, membuka kesempatan untuk warga binaan yang masuk dalam kategori klien PK Bapas ya Pak ya, untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Dan bahkan saya lihat apa yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan khususnya Bapas di bawah pengawasan divisi pemasyarakatan sangat berjalan begitu ya. Jadi mereka keluar, kemudian sebelum keluar mereka tetap dibina lewat PK Bapas, disebutnya klien ya Pak kalau sudah bebas. Kemudian mereka mendapatkan pekerjaan dari sertifikasi yang mereka punya, maupun yang belum punya sertifikasi ada kesempatan buat kerja juga gitu ya. Jadi memang keberadaan negara dalam hal ini pemerintah lewat Kementerian Hukum dan HAM khususnya Direktorat Pemasyarakatan, dan di wilayah provinsi itu diwakili oleh Divisi Pemasyarakatan dan seluruh jajaran pemasyarakatan itu sangat besar. Mudah-mudahan ini bisa merubah cara pikir masyarakat tentang lembaga pemasyarakatan. Apa saja sih Pak yang dilakukan oleh Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau untuk memeriahkan atau menyemangati para insan pemasyarakatan merayakan Hari Bakti Pemasyarakatan ini? Kalau upacara secara virtual itu merupakan suatu titik kulminasi aja dalam menyongsong ke-57 Hari Bakti Pemasyarakatan. Dalam 1 bulan sebelumnya dari tanggal 1 sampai tanggal 25 banyak kegiatan kita lakukan. Di antaranya ada lomba-lomba dilakukan oleh pusat sendiri mengenai bentuk-bentuk boleh dikatakan motonya juga. Begitu juga donor darah kita lakukan di mana di Kepri. Begitu juga kita melakukan penggeledahan bersama dalam artian dengan sinergitas dengan kepolisian. Ada juga seminar kemarin ya Pak. Begitu juga dengan ada di tingkat pusat pagelaran seni tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan Pak. Dengan protokol kesehatan. Jadi tidak menutup kemungkinan waktu dengan menyambut Hari Bakti Pemasyarakatan kita selalu buat inovasi biar ada perhatian masyarakat, kita akan selalu ada perubahan. Dan bakti sosial tetap ada saya lihat. Bakti sosial ada juga. Kemarin ini kita ke daerah Bintan itu ke panti asuhan ya Pak? Bukan panti asuhan nih, panti Werda yang orang-orang tua. Panti. Begitu juga pemberian panti jompo ya Pak ya. Kan begitu. Terusnya begitu juga mengenai pemberian takjil pada masyarakat di mana dekat Batu Satu di sana. Jadi sentuhan-sentuhan ingin dikenal masyarakat selalu kita lakukan gitu. Ya, semangat dan serunya Hari Bakti Pemasyarakatan semoga menambah semangat insan Kementerian Hukum dan HAM khususnya pemasyarakatan untuk mengabdikan dirinya. Dan dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan ke-57 ini kita sudah ngobrol banyak tentang semangat memperbaiki pelayanan, juga
perbedaan sistem pemenjaraan dengan sistem pemasyarakatan hari ini. Mudah-mudahan ngobrol kita dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan ke-57 ini dengan semangat untuk memperbaiki dan dengan semangat akselerasi adaptasi pemasyarakatan pasti maju, kita semua bisa maju bersama. Begitu ya Pak. Dan sahabat cerdas, mudah-mudahan apa yang kami obrolkan, apa yang kami diskusikan bersama Pak Teguh hari ini membawa pemahaman baru bagi masyarakat dan juga sahabat cerdas tentunya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share informasi ini kepada orang-orang terdekat maupun orang-orang yang jauh untuk dapat memahami bagaimana lembaga pemasyarakatan yang menjadi pengawasan divisi pemasyarakatan khususnya untuk kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama, waktunya untuk ngobrol kita di podcast kali ini. Selamat Hari Pemasyarakatan. Terus maju, mudah-mudahan kami juga bisa mengikuti semangat ASN Divisi Pemasyarakatan dan mudah-mudahan kita selalu tetap sehat, semangat menjalankan tugas dan kita bisa menyambut Idul Fitri dengan baik dan no mudik ya Pak, no mudik tahun ini. Terima kasih Bapak atas waktunya, mohon maaf atas segala kekurangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.